Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Denny Saputra, Rozi Alfadi, dan Hadi Rahmat akan mempresentasikan tugas kewirausahaan tentang startup bisnis. Baik teman-teman, untuk nama startup yang kami berikan itu adalah Beginner Plus. Jadi Beginner Plus ini nama untuk startup yang kami bangun pada saat ini. Nah, untuk tema dari startup Beginner Plus ini yaitu membangun pembelajaran berbasis online. Sekarang kita beranjak ke tujuan mengapa startup Beginner Plus ini dibangun dan diprioritaskan untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ya menjadikan dan membantu sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini agar menjadi kondusif. Bahwa kita ketahui semenjak masa pandemi hingga pasca pandemi yang kita rasakan pada saat ini itu pendidikan di Indonesia itu kurang kondusif itu. Maka hadirnya Beginner Plus ini yaitu salah satunya untuk menjadikan pendidikan, pembelajaran yang ada di Indonesia ini menjadi lebih kondusif. Yang kedua itu memudahkan masyarakat, pelajar, dan para mahasiswa agar mampu dan mudah untuk belajar tentang teknologi, yang khususnya karena Beginner Plus ini hadirnya adalah untuk sistem pembelajaran online yang berbasis teknologi, yang dimana pada nanti di dalamnya itu akan menjelaskan tentang pembelajaran seputar teknologi. Yang ketiga itu agar bidang teknologi, agar teknologi di Indonesia ini menjadi berkembang pesat dan kita tidak ketinggalan zaman dengan orang-orang yang ada di mancanegara. Baik teman-teman, kita beranjak ke desain aplikasi. Untuk desain aplikasi yang kita bakal paparkan nanti untuk para pengguna itu ya seperti ini. Untuk desain aplikasinya kita tampilkan dalam presentasi ini dalam berbentuk iPhone. Sekarang kita sudah memasuki bagian lingkup pasar konsumen. Lingkup pasar konsumen 1. Diperuntukkan untuk segala usia. Nah, dengan adanya kelas online ini, kita membuat kelas online ini bukan diperuntukkan untuk kaum remaja saja, tetapi untuk segala usia tanpa memandang umur, baik dia masih anak-anak ataupun udah tua-tua sekalipun. Karena kita semua tahu bahwa tidak peduli berapapun usia Anda saat ini, ilmu yang kamu peroleh akan selalu tetap bermanfaat untukmu maupun orang di sekitarmu. 2. Materi yang diberikan terkait dan berhubungan dengan teknologi. Nah, mengingat dengan bagaimana cepatnya perkembangan teknologi saat ini yang sudah memasuki era digital, tapi masih ada saja beberapa orang yang tidak memahami atau tidak peka tentang betapa pentingnya pemahaman tentang teknologi. Sehingga dengan adanya kelas online ini diharapkan mampu memberikan mereka pemahaman dan bimbingan tentang betapa pentingnya teknologi ini kepada masyarakat sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju ini. 3. Materi yang diberikan berupa video dan diskusi kelas. Nah, dengan adanya materi berupa video diharapkan dapat membantu dalam mengingat serta memahami materi yang diberikan, dan dengan adanya diskusi kelas sehingga mampu dapat melakukan diskusi tentang materi yang sedang dipelajari. 4. Konsultasi materi dan pembelajaran melalui Telegram @jokomoro. Nah, di sini kami memberikan Telegram dari @jokomoro untuk kepada mereka yang ingin meminta bimbingan atau arahan atas pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan, bisa melalui Telegram @jokomoro. Di sana akan dibantu dalam menjawab pertanyaan dan pendapat Anda. Nah,
Bisa kita lihat diagram di atas di sini, bisa kita lihat perbandingan minat belajar online dan offline. Nah, sejak tanggal 22 November 2020 bisa kita lihat bahwa minat belajar online, yaitu diagram merah, sangat tinggi dimulai dari tanggal 22 November 2020 hingga saat ini mengalami peningkatan atau melonjak pada mereka yang ingin melakukan pelajaran online dibandingkan pelajaran offline, yaitu strip biru ini, yang mana kita tahu semenjak dengan masuk ke saat-saat COVID kayak gini, perminatan kepada belajar online semakin tinggi, sehingga karena itulah kami membuat kelas online ini. Baik, selanjutnya ada strategi. Sebelum membangun startup, kami melakukan analisis SWOT guna mengetahui kekuatan, peluang, ancaman dari usaha yang kami akan lakukan. Nah, yang pertama ada kekuatan dari mendirikan startup Beginner Plus, yaitu pertama, dengan Beginner Plus kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Yang poin kedua, belajar online tanpa harus bayar mahal. Yang ketiga, di dalam aplikasi ini kita menyediakan keluh kesah dari klien yang nantinya itu untuk langsung diperbaiki oleh tim kami. Yang keempat, memiliki materi tentang teknologi yang lengkap mau di bidang IT, programmer, maupun desain, ataupun di bidang teknologi lainnya. Kedua, ada kelemahan dari membangun startup Beginner Plus. Yang pertama, kita masih harus mencari guru belajar dalam bidang teknologi tertentu. Nah, yang kedua, dalam aplikasi pasti ada troubleshoot. Maka dari itu kita harus mempunyai pekerja dalam bidang troubleshoot aplikasi. Nah, yang ketiga yaitu server. Kita harus mempunyai penyimpanan besar untuk menyimpan data klien maupun materi kelas online lainnya. Selanjutnya adalah peluang dari bisnis ini. Biasanya yang pertama adalah gampang mendapatkan member, apalagi di era digital ini banyak masyarakat yang ingin belajar tentang digital. Nah, yang kedua, untuk membangun bisnis ini tidak perlu modal yang sangat besar. Nah, yang ketiga, sampingan dari bisnis ini biasanya klien request untuk mau dibuatkan project, maupun itu kelas ataupun sebuah project programan ataupun desain. Nah, yang terakhir nih, ada ancaman dalam membangun bisnis ini. Yang pertama itu biasanya itu pesaing yang banyak dalam era digital ini, banyak membuat kelas online yang mau di bidang digital maupun di bidang lainnya. Nah, poin kedua, dalam dunia teknologi pasti saja ada hacker yang mengacak-acak data atau mengambil data kita. Maka dari itu kita harus mempertingkatkan security dalam aplikasi startup Beginner Plus ini. Nah, strategi lainnya itu strategi pemasaran. Bagaimana orang mengetahui atau masyarakat mengetahui aplikasi Beginner Plus ini, yaitu pertama kita melakukan promosi iklan di media sosial, terutama Instagram, YouTube, maupun media sosial yang lainnya. Dan kedua, menyebarkan pamflet di setiap sekolah, terutama universitas dan SMA, SMK yang biasanya berminat dalam belajar tentang teknologi ini. Nah, yang ketiga, membuat konten tentang teknologi di bidang media sosial untuk menarik klien mengetahui apa saja sih yang ada di Beginner Plus ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.